Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati para asatidzah dan yang saya cintai para santri-santri semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dan menetapkan niat kita di dalam thalabul ilmi. Pertemuan yang perdana ini insya Allah kita akan membahas tentang mengenal bagaimana apa yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyyah. Ya. Materinya belum dibagi ya? Materinya belum dibagikan, cuma ditampilkan saja ya. Ya. Para santri sekalian, sebelum kita memulai, sedikit saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zamroni. Saya asli dari Surabaya dan kebetulan dulu sempat untuk mengenyam pendidikan ya di Pondok Ngeruki di tahun 1986 sampai 92. Sudah lahir belum? Belum ya? Ya. Sampai 92. Lalu kemudian saya melanjutkan pengabdian di Ciamis, ya salah satu pondok pesantren milik kita juga, Pondok Nurus Salam. Di sana saya melakukan pengabdian selama 1 tahun. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya. Jurusannya bahasa Inggris, tapi larinya sekarang dalam ruqyah syariah. Ya, berbeda jauh. Kemudian kalau untuk aktivitas saya harian, saya kebetulan sekarang tinggal di Gresik ya. Ada yang dari Gresik? Ada yang dari Gresik? Surabaya ada? Tidak ada? Ya. Kemudian saya setelah menyelesaikan kuliah, lalu kemudian saya tinggal di Gresik. Saya menikah dengan istri saya pertama orang Gresik. Lalu di situ kemudian saya mulai merintis salah satu klinik pengobatan, ya, yaitu klinik yang saya namakan dengan Bengkel Hati Darul Inabah, ya. Rumah terapi ruqyah syariah
Hokam dan Fasdu. Ya. Kebetulan karena istri saya yang pertama ini dari Gresik dan tidak mau saya ajak untuk balik ke Surabaya, ya akhirnya saya yang ngalahi. Kemudian saya mulai merintis klinik di Gresik dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan ada klinik rawat inap juga ya. Jadi kita menangani rawat inap untuk berbagai macam kasus kita tangani ya. Selama ini kalau orang mengenal bahwasanya ruqyah syariah itu kan untuk mengobati orang-orang yang kesurupan jin ya. Padahal ruqyah itu tidak hanya sekedar mengobati orang yang kesurupan jin saja, tapi semua penyakit. Kalau kita melihat di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an tidak lain adalah untuk syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang lil mu'minin. Kenapa di sana khitabnya itu lil mu'minin bukan lil muslimin? Karena tidak semua orang Islam itu percaya bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menjadi sebagai obat. Makanya di sana khitabnya dikatakan sebagai lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Ya. Karena kalau kita melihat secara realita, banyak sekali orang-orang Islam itu yang mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu hanya sekedar bacaan, hanya sekedar petunjuk, tapi tidak bisa untuk dijadikan syifa, tidak bisa dijadikan obat. Kalaupun misalkan mereka ada yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bisa untuk dijadikan syifa, tentu hanya sebatas untuk mengobati penyakit-penyakit kejiwaan saja, penyakit yang sifatnya ruhani saja. Padahal kalau kita mengacu pada pembahasan penjelasan para ulama bahwasanya syifa di situ Al-Qur'an itu memiliki kemampuan sebagai syifa untuk al-maradul hissi wal maradul ma'nawi. Apa maksudnya al-maradul hissi? Ada yang tahu? Kalau secara bahasa umumnya kita kenal sekarang al-maradul hissi itu penyakit medis, wal maradul ma'nawi itu penyakit spiritual, penyakit non medis ya. Jadi jelas para ulama, kalau kita betul-betul ingin mengkaji Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan memahami penjelasan para ulama bahwasanya Al-Qur'an ini begitu luar biasa, tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar petunjuk, tidak hanya berisi dengan yang di dalamnya hanya kisah-kisah orang-orang terdahulu saja, tetapi di situ ada sifat yang memiliki keutamaan untuk diri kita juga ketika kita mengalami satu penyakit ya. Buktinya apa Ustaz? Bahwa Al-Qur'an itu bisa mengobati penyakit non medis. Suatu ketika ada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau melakukan safar bersama para sahabat. Kemudian di tengah perjalanan beliau singgah di suatu kaum ya. Singgah di suatu kaum, kemudian beliau minta agar supaya kaum tersebut memberikan jamun kepada mereka, tapi kemudian mereka orang-orang kafir yang ada di suku tersebut, mereka menolak untuk memberikan jamun. Akhirnya para sahabat melanjutkan perjalanan sampai kemudian singgah di suatu tempat. Singgah di suatu tempat, tiba-tiba ada utusan dari kepala suku kaum tersebut datang.
Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Ini kepala suku saya ini disengat kalajengking. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengangkat tangan, saya bisa meruqyahnya. Lalu kemudian terjadilah negosiasi karena mereka tidak memberikan jamuan, dan Abu Sa'id Al-Khudri minta upah kepada utusan dari kepala suku tersebut. Ada riwayat yang menjelaskan minta upah 1 ekor kambing, ada riwayat yang lainnya menjelaskan minta upah sekali meruqyah saat itu 30 ekor kambing, bahkan ada riwayat yang lainnya minta sampai 100 ekor kambing. Akhirnya kemudian disepakati, kemudian diajak Abu Sa'id Al-Khudri untuk mengobati kepala suku tersebut, dan dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali selama 3 hari berturut-turut, dan alhamdulillah Allah mengangkat penyakitnya, sembuh, seakan-akan seperti tidak pernah mengalami sakit sedikit pun. Sakitnya apa? Disengat kalajengking. Medis bukan? Medis bukan? Medis sekali, disengat kalajengking. Ya toh? Terus bagaimana Ustaz kalau misalkan kita disengat kalajengking atau dipatuk ular? Cara meruqyahnya gampang ya. Yang paling simpel ya kita banyak cara ya. Kita mungkin meludah ke telapak tangan kita, lalu kemudian kita bacakan muawwidzat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian kita tiup, kemudian kita usap di bagian yang dipatuk ular atau disengat kalajengking itu. Atau mungkin boleh juga ditambahkan garam kalau memang ada, tapi kalau sifatnya darurat ludah saja bisa ya. Atau bisa juga kita baca lalu kemudian kita ludahkan pada bagian yang disengat kalajengking atau dipatuk ular tersebut, lalu kemudian kita usap-usap. Banyak cara, itu berbagai macam. Salah satu cara untuk mengatasi ketika kita disengat kalajengking atau disengat dipatuk ular ya. Kemudian penyakit-penyakit yang non medis, penyakit-penyakit medis lainnya apa Ustaz? Banyak sekali, semua penyakit bisa ya toh ya. Jangan dikira Al-Quran itu hanya sekedar mengobati orang kesurupan jin saja, orang sakit ayan, atau mungkin yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu, kita sempat mengalami COVID. Ada yang sempat mengalami COVID enggak? Ada yang kena COVID? Enggak? Enggak. Alhamdulillah kemarin ketika terjadinya COVID, saya juga sempat menangani kasus-kasus COVID. Dan di situ saya tidak pernah satupun menemukan bahwa orang-orang yang mengalami atau menderita COVID mereka adalah terkena wabah sebagaimana yang banyak diduga oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Dan setelah saya lihat dari hasil pengalaman saya ketika saya menangani orang-orang yang mengalami penyakit COVID, yang menderita COVID, ternyata COVID yang selama ini banyak dialami oleh masyarakat kita itu adalah semuanya racun, yang semuanya adalah didesain penyakit-penyakit buatan. Jadi kalian jangan percaya dengan namanya penyakit musiman. Penyakit musiman itu juga penyakit buatan ya. Wah, ini mulai pergantian cuaca, ini waktunya orang sakit flu, sakit demam, sakit panas, sakit cacar air. Itu semuanya desain, semuanya settingan semuanya ya. Kalau penyakit-penyakit asli tidak ada, penyakitnya sama-sama bareng itu tidak ada ya. Dulu saya pernah mengikuti salah satu seminar yang diadakan oleh seorang Amerika, mu'alaf, setelah beliau menikah dengan orang Indonesia. Seminar itu diadakan di Jombang.
dan beliau adalah mantan angkatan darat, teknisi pesawat. Dalam seminar tersebut beliau bercerita bahwasanya tidak ada yang namanya jet atau pesawat itu mengeluarkan asap. Jadi kalau misalkan kalau kita melihat ada pesawat yang mengeluarkan asap, itu adalah racun yang akan membuat kalian menjadi sakit. Dan racun itu memang didesain agar supaya terjadinya penyakit yang sudah dipersiapkan obatnya terlebih dahulu. Jadi mereka sudah membuat obatnya sebelum menurunkan penyakit. Itu penyakit musiman, dan itu juga yang terjadi pada saat COVID kemarin. Lalu kalau penyakit-penyakit desain seperti itu apakah bisa diobati? Bisa. Tapi alangkah baiknya harus dikombinasikan dengan pengobatan-pengobatan yang lainnya seperti bekam atau fasdu. Karena kemarin ketika saya menangani COVID, karena kebanyakan mereka mengalami sesak nafas ya. Kalau di ruqyah tidak kuat, jadi otomatis harus kita bantu dengan bekam untuk melonggarkan nafasnya supaya tidak nyesek ya. Dan rata-rata untuk penanganan COVID kemarin ya hanya 3 kali penanganan sudah selesai ya, tidak sulit pengobatannya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan semuanya, dan itu semuanya tidak lepas dari pertolongan Allah semuanya melalui pengobatan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah itu sendiri memang adalah pengobatan orang-orang jahiliyah terlebih terdahulu ya. Karena arti secara bahasa ruqyah itu artinya jampi-jampi atau suwu ya. Tapi kemudian ketika Islam datang, pengobatan tersebut diakuisisi, dipertegas ya, disyariatkan sebagai pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diterapkan di umatnya ya. Sebagaimana disampaikan, dijelaskan di dalam salah satu kisah Auf bin Malik, beliau pernah menyampaikan, kunna narki fil jahiliyah, dahulu ya Rasulullah ketika saya ini masih jahiliyah, saya ini juga terbiasa ngeruqyah. Lalu kemudian beliau bertanya pada Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bertanya, iridu alayya ruqakum, tunjukkan pada saya ya apa cara ngeruqyah, bagaimana cara kamu meruqyah, saya ingin tahu. Akhirnya ditunjukkan oleh Auf bin Malik pada Rasulullah cara beliau meruqyah ya. Sampai kemudian ketika beliau membacakan surat Al-Fatihah, dan Rasulullah pun mengakui bahwasanya la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik, tidak mengapa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ruqyah itu. Penjelasan tentang la ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Di situ tidak mengapa kita meruqyah, tidak mengapa kita diruqyah, dan tidak mengapa kita meminta ruqyah ya. Jadi jangan takut kemudian ketika kita sakit lalu kemudian wah katanya kalau sakit kita nggak boleh minta ruqyah, kata siapa ya. Ini hadisnya konteksnya umum, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya ya. Tidak mengapa kita meruqyah, tidak mengapa kita diruqyah, tidak mengapa kita meminta ruqyah, selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya maka tidak ada masalah. Tidak akan
merubah status kita bahwasanya kita akan menjadi orang-orang yang akan terhalang masuk surga tanpa hisab karena sebab kita minta ruqyah. Tidak. Kalau meminta ruqyah itu menyebabkan seseorang akan terhalang masuk surga tanpa hisab, tentu Aisyah radhiyallahu taala anha akan pertama kali orang yang terhalang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Jadi kebanyakan orang ketika mereka menyampaikan tentang hadis yang menjelaskan 70.000 orang yang tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab, di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Meminta ruqyah bagaimana? Di situ ada penjelasannya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah ruqyah al-makruha, ruqyah yang dibenci, ruqyah yang tidak syar'i. Ini yang akan menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena qarinah di dalam hadis tersebut adalah pengobatan kai dan tatoyur. Pengobatan kai itu adalah pengobatan yang dulu biasanya dilakukan oleh para sahabat. Ya, tahu nggak pengobatan kai seperti apa? Tahu? Jadi zaman dahulu ketika para sahabat itu pada saat melakukan peperangan, kemudian mereka mengalami luka, ya. Lalu pedang ini diambil, dibakar sampai merah membara. Kalau mungkin kalian melihat apa namanya pandai besi itu, bakar besi itu sampai merah membara, terus dinyunyuk ya, dinyos di bagian yang luka ini sehingga lukanya tertutup, tidak sampai terjadi pendarahan. Nah, ini yang kemudian dimakruhkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena merusak fisik. Dan para ulama mengkiaskan pengobatan kai ini dengan pengobatan zaman modern saat ini adalah dengan pengobatan laser dan kemoterapi, ya. Jadi pengobatan laser seperti sekarang ada yang ngetren hitan laser, itu sebenarnya membahayakan, ya, karena saraf-saraf itu juga akan rusak dengan laser tersebut. Kemudian pengobatan kemoterapi yang biasa dialami oleh orang-orang yang sakit kanker. Makanya orang-orang yang biasanya orang sakit yang melakukan kemoterapi itu biasanya rambutnya sampai rontok karena sarafnya rusak, ya. Kemudian tatoyur. Nah, tatoyur kalau kalian sudah insya Allah sudah paham, ya. Nah, sudah dipelajari. Nah, jadi karena qarinah di dalam pendamping di dalam hadis tersebut perbuatannya adalah perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah, maka tidak mungkin meminta ruqyah itu akan menghalangi masuk surga tanpa hisab, kecuali yang dimaksudkan adalah ruqyah makruha, ruqyah ghairu syar'iyyah, ya, ruqyah yang tidak syar'i, yang di dalamnya ada unsur-unsur yang menyalahi ketauhidan kita. Gitu. Jadi selama kalau kita meminta ruqyah dengan ruqyah syariah boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah pernah berkata, amaroni Rasulullah SAW an astarqya minal ain. Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku untuk meminta ruqyah dari penyakit ain. Nah, Rasulullah pernah memerintahkan istrinya Aisyah. Bukan berarti kemudian Rasulullah tidak bisa meruqyah. Rasulullah juga meruqyah. Bukan berarti kemudian Rasulullah ingin menjerumuskan istrinya untuk tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak. Tapi justru di dalam hadis tersebut ini adalah merupakan petunjuk bahwasanya meminta ruqyah itu adalah diperbolehkan, tidak ada masalah, dan tidak akan menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab selama yang kita minta ruqyahnya adalah ruqyah yang syar'iyah. Hadis yang lainnya,
Suatu ketika Rasulullah SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu kemudian ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan meminta pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini habis disengat kalajengking. Minta tolong saya ini diruqyah." Lalu kemudian, apakah orang ini dimarahi oleh Rasulullah karena minta ruqyah? Tidak. Justru si pemuda ini tidak dimarahi oleh Rasulullah, tapi justru kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada si fulan, maka lakukanlah." Nah, artinya mempersilahkan kepada para sahabat yang lainnya yang bisa mengobati, yang bisa meruqyah, dipersilahkan. Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak memarahi si pemuda tersebut. Ya. Jadi ini adalah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya meminta ruqyah itu hukumnya boleh, tidak dilarang. Ya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan persepsi, banyak orang-orang yang memanipulasi. Ada para asatid yang ketika mereka menyampaikan dalil, mereka menyampaikan satu dalil, tapi dalil-dalil yang lainnya ditutup-tutupi, tidak jujur di dalam menyampaikan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Umat ini merasa ketakutan ketika mereka sakit untuk mencari solusi. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, daripada saya minta ruqyah terhalang masuk surga tanpa hisab, mendingan saya ke dokter. Akhirnya apa yang terjadi? Ke dokter, di sana kemudian mereka bergantung pada dokter. Wah, aku nah dokter fulan ini cocok, saya bisa sembuh sakit saya. Sirik enggak kayak gini? Sirik, iya toh? Nah, apa bedanya dengan minta ruqyah? Cuman bedanya kalau kita minta ruqyah tidak boleh lepas tauhid kita, harus betul-betul kita jaga ketauhidan kita. Tapi orang ketika berobat ke dokter, mereka seringkali tidak memperhatikan bagaimana mereka bisa harus menjaga tauhidnya agar supaya tetap menancap di dalam hatinya. Yang akhirnya kemudian banyak terjadi, satu, mereka merasa ada ketergantungan dengan dokter tersebut, mereka beranggapan bahwasanya sakitnya itu bisa sembuh dengan dokter fulan. Dua, obat-obatan yang digunakan oleh dunia medis itu adalah semuanya mengandung homer. Ya, harus hati-hati. Makanya kalau pentingnya kita mempelajari ruqyah, kedepannya saya berharap di pondok-pondok pesantren yang sudah mulai mengenal dunia ruqyah harus lepas dari dunia medis, terutama untuk obat-obatannya. Secara totalitas kita tidak bisa lepas dengan dunia medis, tetapi obat-obatannya harus kita lepas semuanya. Kenapa? Karena saya banyak pasien dari dokter, ya, dan sebagian besar mereka mengatakan, kalau kalian mungkin tidak percaya, kalian nanti bisa ketemu dan bertanya dengan dokter Wada. Dok, bener enggak kalau obat-obatan medis itu ada homernya? Semua dokter itu akan paham, tetapi tidak semuanya akan menyampaikan bahwasanya di dalam obat-obatan medis itu ada homernya. Ya. Saya mengatakan begini karena saya mendapatkan informasi juga dari dokter, dan saat ini saya juga sedang menterapi seorang dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis THT di Rumah Sakit Siloam Hospital Surabaya, rumah sakit internasional di Surabaya. Ya. Rutin saya 2-3 hari ke sana. Sering kita sharing, kemudian beliau juga bercerita bahwa obat-obatan medis itu selain ada homernya,
juga patut diwaspadai karena sebagian mengandung lemak babi, terutama untuk penyakit jantung. Ya, penyakit jantung sempat disebutkan ada obat namanya Lovinex, itu mengandung lemak babi. Ada yang sakit jantung? Hah? Ada yang punya sakit jantung enggak? Enggak ada. Kemudian sakit diabetes. Biasanya orang-orang yang kemudian dia suntikan itu insulin. Insulin itu juga mengandung lemak babi. Jadi kita harus waspada. Ya. Sekarang sudah mulai muncul ada yang halal, cuman memang harganya lebih mahal. Jadi memang kita lebih aman. Kita sekarang harus mulai beralih kembali pada Al-Quran, yaitu dengan pengobatan Al-Quran, dengan ruqyah syariah. Selain ruqyah apa? Ya dengan ruqyah, dengan fasdu. Ya, Islam ini sudah sangat luar biasa, sudah memberikan solusi kesehatan bagi kita semuanya. Hanya saja bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebanyakan kaum muslimin saat ini yaitu tadi, makanya di dalam Al-Quran disebutkan kenapa khitabnya lil mu'minin, karena tidak semua orang-orang Islam itu percaya, ya, sehingga mereka banyak yang mengabaikan dengan keajaiban Al-Quran. Ya, ngantuk enggak? Nah, ya. Para santri sekalian, kalau kita berbicara tentang penyakit, ya, konsep penyakit yang ada di dalam dunia medis dengan Al-Quran itu berbeda, ya. Jadi kalau di dalam dunia medis kita sakit itu biasanya karena adanya kesalahan pola makan di antaranya, ya. Seperti misalkan orang sakit asam urat, wah tidak boleh makan kacang-kacangan. Kemudian sakit darah tinggi, tidak boleh banyak makan daging kambing dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang sakit diabetes tidak boleh banyak minum manis-manisan. Ya. Tapi kalau kita berobat dengan pengobatan Al-Quran, itu luar biasa. Al-Quran tidak pernah menerapkan namanya tarak-tarakan panganan, pantangan makanan itu tidak ada, asalkan kita makan sesuai dengan makan yang sebatas apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan cukup untuk bisa menopang punggung kita agar supaya bisa berdiri tegak, supaya bisa menjalankan ibadah. Itu saja, tidak berlebihan. Jadi konsep penyakit di dalam Islam, munculnya penyakit itu bukan karena makanan, ya, tapi munculnya penyakit yang dialami oleh seseorang itu adalah karena sebab dosa. Percaya enggak? Hah? Percaya? Mana buktinya? Hah? Dalilnya mana? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa pada diri kalian itu disebabkan karena perbuatan dosa yang pernah kalian lakukan. Selama ini saya menangani orang sakit, saya tidak pernah menemukan, Bapak sakit apa? Asam urat. Penyebabnya apa? Wah, saya kebanyakan makan kacang-kacangan. Tidak ada. Saya tidak pernah menemukan itu. Ya.
Orang sakit diabetes, bapak sakit diabetes, penyebabnya apa? Oh, saya tidak pernah makan manis-manisan. Nah, jarang orang yang mereka makan manis-manisan, tapi kemudian akhirnya mereka juga sakit diabetes. Ya walaupun mungkin kemungkinannya kecil ya sakit-sakit seperti itu karena disebabkan makanan. Tapi itu nanti ada pembahasan beda. Kita akan jelaskan nanti. Yang paling utama adalah disebabkan dosa. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin. Ada yang kenal dengan Ibnu Sirin? Nah, Ibnu Sirin ini dulu pernah sakit. Kemudian kata beliau, saya tahu penyebab sakitku ini karena perbuatan dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Makanya seorang ulama ketika mereka mengkonsumsi sesuatu itu sangat berhati-hati. Bahkan ketika mereka sakit, apa yang dilakukan? Beliau berintrospeksi diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Ya. Jadi harusnya seperti itu seorang muslim itu. Ketika kita sakit, kita harus berintrospeksi diri, perbanyak istighfar, banyak bertobat, kita perbaiki diri, ya. Kita tingkatkan amal soleh kita perbanyak sedekah, kita banyak berdoa. Makanya di dalam Islam itu penyebab sakit itu ada beberapa jenis penyakit secara umum, ya toh. Ada masul, ada almas, ya, gangguan jin biasa. Lalu kemudian yang kedua as-sihr, yaitu gangguan sihir. Kemudian yang ketiga al-ain, pandangan mata jahat. Penyebabnya ini, jadi bukan karena kebanyakan makan daging kambing, kebanyakan makan kacang-kacangan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi penyakitnya disebabkan dari orang sakit diabetes. Orang sakit diabetes selama ini kita bisa melacaknya ketika kita mengobati, kita ruqyah, baru kemudian kita bisa mengetahui, bisa mendeteksi, ya, bisa menganalisa penyakitnya. Oh, bapak diabetesnya ini karena sebab ain. Oh, bapak diabetesnya karena sebab sihir. Ya. Jadi bukan karena sebab kacang-kacangan dan lain sebagainya atau manis-manisan, tidak. Ya. Makanya ada penjelasan para ulama. Kalau nggak salah di makalah ini juga ada, ya. Ada penyakit-penyakit yang disebabkan karena penyakit ain. Di antaranya itu ulama yang menjelaskan. Di antaranya adalah penyakit diabetes. Diabetes itu disebutkan oleh para ulama adalah salah satunya disebabkan oleh ain. Tetapi secara praktek dari pengalaman saya menangani orang-orang yang sakit diabetes, ada sebagian yang karena sebab ain, tapi ada juga yang karena sebab sihir. Bedanya apa? Bagaimana cara kita mendeteksinya? Kalau sihir itu biasanya kambuhnya waktu-waktu tertentu. Jadi jam operasionalnya sihir ini mulai matahari terbenam sampai terbit matahari. Sakit apapun, ya, sakit apapun kalau kambuhnya setelah matahari terbenam sampai terbit matahari, itu sihir. Wah, saya kalau malam susah tidur. Nah, ini salah satu indikasi sihir. Saya kalau malam sakit kepala, ini indikasi sihir. Saya kalau malam sesak nafas, ini indikasi sihir. Tapi kalau ain itu tidak mengenal waktu, sakitnya kapanpun, ya. Nah, ini yang pertama, penyakit pertama adalah karena sebab dosa. Yang kedua, di dalam Al-Quran
kita sudah diberikan batasan bagaimana kita makan, ya. Batasan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah halalan thayyiban, ya. Halal itu terkait dengan permasalahan akhirat kita, akidah kita. Kalau kita makan yang haram, kita jelas dosa, ya. Dan pasti perbuatan dosa juga akan memicu penyakit. Kemudian thayyib ini terkait dengan pola penyajian makanan kita, ya. Nah, pola penyajian makanan itu adalah terkait dengan urusan-urusan duniawi. Ini juga harus tetap kita menjadikan perhatian bagi kita, agar supaya makanan yang kita konsumsi bisa menjadi tetap sehat, tidak kualitasnya menjadi rusak sehingga membuat kita menjadi sakit, ya. Contoh misalkan makanan thayyib itu seperti apa, ya. Jadi kalau misalkan kalian punya ada kitab Zadul Ma'ad, di situ dijelaskan tentang pola makan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan melalui Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyampaikan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menyampaikan tentang tata cara makan yang benar. Ketika kita makan daging, tidak boleh, ya, makanan-makanan darat tidak boleh dicampur dengan air. Jadi kalau makan ayam nggak boleh makan ikan, ya. Akhirnya kualitas masakan makanan ini akan menjadi tidak thayyib, akhirnya bisa menjadi rusak dan bisa menjadi penyakit dalam tubuh kita. Kemudian ketika kita minum susu, tidak boleh dibarengi dengan makan telur atau ikan. Kalau makan susu, ya makan susu, minum susu saja, dan tidak boleh dicampur dengan madu, ya. Ini pola makan Rasulullah, penyajian makanan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya. Ini yang terkait dengan masalah pola makan, ya. Jadi dua hal ini yang patut untuk kita perhatikan, yang bahwasanya penyebab pola makan itu yang pertama adalah karena sebab dosa. Yang kedua adalah dari pola makan, yaitu tentang thayyib, ya. Kalau berhenti sebelum kenyang itu bukan hadis itu, ya. Itu hanya perkataan orang biasa saja, ya. Tapi hadis yang sahih itu adalah kita makan dengan tujuan agar supaya bisa punggung kita bisa berdiri tegak untuk bisa melaksanakan ibadah, ya. Tapi para santri sekalian, kita akan melanjutkan pada pembahasan kita. Yang pertama adalah ada penyakit yang banyak dialami oleh manusia, yaitu namanya masul aisyik, ya. Apa itu masul aisyik? Masul aisyik itu adalah penyakit disukai jin, ya. Ini penyakit yang paling banyak diderita, ya. Jadi ada almas, ada gangguan jin, ada sihir, ada ain,
kemudian ada masul aisy, penyakit disukai jin, melompat-lompat ini ya. Nah, penyakit disukai jin ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama dari keturunan, ya, dari keturunan. Keturunan itu bagaimana? Dulu biasanya kebanyakan kakek-kakek kita pada zaman PKI itu mereka suka ngilmu, punya bekal ngilmu, entah kebal, entah bisa ngilang, entah bisa lari cepat, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka punya jimat-jimat, atau mungkin raja-raja, atau mungkin wirid-wirid tertentu, ya, atau mungkin semacam tenaga dalam. Nah, ketika mereka meninggal, bahwa sesungguhnya seseorang itu saat mereka memelihara jin, maka jin ini akan terus turun temurun ke anak keturunannya, ya. Ini yang kemudian dinamakan dengan jin nasab. Bagaimana cara mengetahui jin nasab ini? Biasanya sejak kecil itu bisa dideteksi. Dari kecil itu biasanya ada yang suka sakit-sakitan, ada yang aktif, ya, ada yang hiperaktif, ya, ada yang mengalami keterbelakangan, keterlambatan perkembangan, lambat bicara, lambat jalan. Nah, ini biasanya dari jin nasab. Ada bahkan yang dia bisa mempunyai penyakit mata. Penyakit mata seperti apa? Bisa melihat penampakan-penampakan, ya. Ini penyakit, bisa melihat penampakan itu, bukan kelebihan, ya. Karena alamnya jin dengan manusia itu berbeda. Kalau orang bisa melihat jin, berarti ada jin di matanya, sehingga bisa melihat sesuatu yang sama alamnya, ya. Karena secara manusia, secara normal manusia itu tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan kelompoknya setan mampu melihat kalian dari suatu tempat di mana kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan ada manusia bisa melihat jin, maka ini manusia abnormal, manusia tidak normal, ya, bukan kelebihan. Dan tidak patut untuk dibanggakan. Orang sakit kok dibanggakan, ya, penyakit kok dibanggakan? Enggak perlu dibanggakan, justru ini harus diobati. Ini penyakit hati. Ya. Kemudian penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah dari sihir yang sudah lama. Jadi gangguan sihir ini, ya, gangguan sihir ini kalau gangguan ini dibiarkan, jin itu kemudian lama-kelamaan dia akan menyukai orang yang menjadi korban tersebut. Terus bagaimana cara mendeteksi, cara mengetahui apakah saya ini terkena sihir atau tidak? Ciri-cirinya orang terkena sihir itu satu yang paling utama orang terkena sihir, yaitu lambung. Jadi orang yang terkena sihir itu punya ciri khas, seringkali bermasalah dengan lambung. Lambungnya sering kayak kembung, masuk angin, nyeri, sebah, buat makan rasanya kayak munek-munek. Nah, ini sihir. Nanti kalau sudah parah, dia, karena wujudnya jin ini udara, ya. Jadi sebagaimana Ibnu Abbas pernah menafsirkan wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah menciptakan jin itu dari ujung nyala api yang menyala-nyala. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya ujung nyala api yang menyala-nyala itu adalah maksudnya hawa panas, udara. Ya.
Karena mereka berwujud udara sehingga tidak sulit bagi mereka masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang yang terkecil dimiliki oleh manusia, yaitu pori-pori. Dari situ kemudian mereka masuk di antaranya. Selain itu ya 5 lubang lainnya ya, lubang telinga, lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang kemaluan. Ya. Setelah mereka masuk melalui lubang, kemudian mereka berjalan melalui setiap aliran darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berjalan di dalam setiap tubuh anak Adam, di setiap aliran darahnya. Karena mereka berjalan di setiap aliran darah dan wujud mereka itu adalah udara. Di saat mereka berhenti karena wujudnya udara itu tidak pernah bisa menyatu dengan zat cair. Maka ketika di mana mereka berhenti, maka darah itu akan berhenti. Lalu disitulah kemudian terjadinya penyumbatan. Penyumbatan darah kemudian menggumpal dan terjadilah penyakit fisik. Ya, disitulah kemudian terjadilah penyakit fisik. Makanya penyakit fisik itu kalau secara medis itu disebabkan karena adanya penyumbatan darah. Ya. Sementara di dalam dunia medis dijelaskan bagaimana bisa terjadi penyumbatan darah, karena ada gas. Mereka menjelaskannya karena ada gas di dalam darah. Gas itu bagaimana mereka bisa masuk, padahal ketika dokter kalau misalkan kalian mau nyuntik saja, itu suntikannya diarahkan ke atas ya, disuntikan dulu agar supaya tidak ada terjadi udara di spetnya, disuntikannya untuk menghindari udara ada di dalam suntikan itu. Tetapi bagaimana bisa terjadi, bisa masuk ke dalam aliran darah? Nah, Islam sudah menjelaskan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan di dalam setiap anak Adam, di setiap aliran darahnya. Ya. Nah, makanya kemudian ketika kalian sakit itu kemudian dibekam, yang keluar apa? Darah yang disumbat, darah yang menggumpal. Ya, makanya kalau kasus-kasus parah biasanya di dalam pengobatannya harus dikombinasikan antara ruqyah dengan bekam. Kenapa? Bekam itu untuk mengeluarkan darah yang disumbat oleh jin, sehingga disitulah darah yang menggumpal itu dijadikan tempat berlindung mereka, sehingga sirkulasi darah lancar kembali. Lalu ruqyah mengeluarkan yang menyumbat darah itu. Ya, jadi harus dikombinasikan. Kalau parah, kalau nggak parah mungkin, atau mungkin kalau misalkan wah ini nggak ada yang nggak bisa bekam, bisanya ruqyah saja, ya monggo, nggak apa-apa, cuman memang butuh proses waktu agak lama. Ya, nah ini dalam proses pengobatan seperti itu. Ya, kemudian di dalam dunia medis mungkin barangkali kita juga pernah mendengar ada istilah transfusi darah. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan pasien saya yang dokter spesialis suami istri. Si istri spesialis penyakit dalam, kemudian suaminya spesialis THT. Ya. Beberapa tahun yang lalu istrinya ini sakit jantung. Saya juga sempat heran, loh, ini biasanya beliau menyarankan pasien-pasiennya yang sakit jantung disuruh operasi pakai pasang ring, tapi ketika beliau sakit, beliau nggak mau pasang ring, tapi malah maunya diruqyah dan bekam. Dan alhamdulillah kemudian Allah berikan kesembuhan, sampai sekarang sehat. Ya. Tapi akhirnya kemudian saya sering menjadi tanda tanya, kenapa ya kok dokter sampai bisa percaya seperti ini, padahal beliau seorang dokter. Lalu kemudian baru-baru ini, saat ini saya sedang menterapi suaminya sebagai seorang dokter spesialis THT.
telinga, hidung, tenggorokan. Sakit diabetes. Ya. Kebetulan saat ini sedang saya terapi 2-3 hari sekali saya ke sana. Hari ini sebenarnya saya jadwalnya ke sana, kemudian saya liburkan, saya ganti, saya geser besok malam saya ke sana. Kemudian ketika selama ini saya menterapi suaminya, saya sering sharing dengan beliau. Banyak pengetahuan yang saya dapatkan dari beliau. Dan pernyataan-pernyataan beliau ini Masya Allah luar biasa. Beliau sempat mengatakan si dokter penyakit dalam tersebut, beliau mengatakan, Ustadz, saya tahu karena sebagian besar penyakit itu adalah penyakit disebabkan dari gangguan jin. Nah, kaget saya, wah ini dokter kok sampai mengucapkan seperti itu, luar biasa ini dokter keren ya. Dokter keren itu bukan dokter yang menurut saya titelnya berjejer-jejer gitu, enggak. Tapi beliau sebagai seorang dokter, seorang ilmuwan, beliau juga betul-betul sangat teliti, sangat paham terhadap syar'i, ilmu-ilmu syar'i, sehingga beliau menyampaikan seperti itu, ya, bahwa sebagian besar penyakit itu adalah disebabkan dari penyakit gangguan jin. Dan beliau juga sempat menyampaikan bahwasanya 100% penyakit paru itu adalah penyakit gangguan jin, tidak ada medis. Nah, kemudian sempat juga yang menarik, kita sempat dialog dengan beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya bahayanya transfusi darah. Ya, saya menyampaikan kepada beliau bahwasanya selama ini saya menangani orang-orang yang pernah mengalami transfusi darah. Ya, memang di satu sisi secara medis ini menguntungkan bagi medis, ya, karena bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu melalui transfusi darah. Tapi di sisi lain, saya sampaikan pada beliau bahwasanya ada banyak sisi bahaya yang ada pada transfusi darah. Kenapa? Karena selama ini selama saya menangani orang-orang yang pernah mengalami transfusi darah, akhlaknya pasti berubah. Ya, akhlaknya pasti berubah. Karena di satu sisi, di saat orang melakukan donor darah, kemudian darah itu didaur ulang, dibersihkan, ya, secara medis sampai dinyatakan bersih dan siap untuk digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan darah. Tetapi di sisi lain, bagaimana kalau misalkan darahnya orang kafir, darahnya seorang syaribul khamr, darahnya seorang pezina, darahnya seorang penjudi, darahnya orang yang tidak pernah sholat dan lain sebagainya. Apakah bisa dinyatakan bersih dari gangguan jin? Tidak bisa. Makanya selama ini saya menangani orang-orang yang pernah mengalami transfusi darah, pasti mengalami perubahan akhlak yang berbeda. Dulunya penyabar, tiba-tiba kemudian menjadi pemarah, ya. Dulunya orangnya yang suka pemaaf, tiba-tiba kemudian menjadi orang yang mereka seringkali mudah putus asa dan lain sebagainya, ya. Dulunya rajin ibadah, tapi kemudian tiba-tiba menjadi malas ibadah. Walaupun sebenarnya ada yang sebaliknya, ketika mereka orang-orang yang sakit ini beruntung, Allah berikan mereka keberuntungan, dipilihkan dengan mendapatkan darah dari seorang mukmin, ya akhlaknya juga akan bisa menjadi baik, ya.
dia mendapatkan darah seorang mukmin yang orang itu rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, ya, sehingga darahnya tetap bersih. Akhirnya ketika dia mendapatkan transfusi darah dari darah seorang mukmin, ya, dia akan mengalami perbaikan dan mengalami proses kesembuhan yang lebih baik karena mendapatkan darah yang bersih, apalagi yang betul-betul terjaga makanannya. Nah, makanya kalau kita sakit, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Inilah pentingnya bagaimana kita mempelajari ilmu ruqyah syar'iyah sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan yang ada di dalam dunia obat-obatan medis. Ya kalau kita membutuhkan obat-obatan, beralihlah ke herbal. Itu akan lebih baik, lebih aman. Ya. Tapi kalau misalkan herbal, ya jangan pakai yang herbal yang dikapsuli, beli di apotek. Ya sama saja. Kenapa saya katakan sama saja? Karena kita nggak tahu itu cangkangnya halal apa haram. Ya. Karena cangkang kapsul itu ada yang dari gelatin babi, ada yang dari gelatin sapi. Ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kalau yang lebih aman ya, yang beli yang sirup saja, habatus soda sirup, minyak zaitun yang sirup, nggak usah beli yang kapsulan. Kalau mau beli yang kapsulan, cari yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ke toko herbal, apalagi yang di situ alhamdulillah lebih aman lagi, yang di situ ada tertulis sertifikasi halal cangkangnya. Ya. Saya memang kebetulan juga di klinik jualan herbal. Herbal saya tidak kemas dengan cangkang, walaupun saya juga menyediakan cangkangnya, cangkang halal. Ya. Karena cangkang halal harganya lebih mahal daripada yang haram. Saya tetap menyediakan antisipasi untuk mereka orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi sirup. Ya. Cuman permasalahannya kalau murni habatus soda itu kemudian kita kemas dengan menggunakan cangkang kapsul, itu cangkangnya nyonyot. Ya. Jadi kalau yang ada habatus soda di kapsuli itu biasanya dioplos, sudah dicampur zaitun, bahkan ada yang dicampur dengan VCO, minyak kelapa. Tidak ada yang murni. Kalau murni cangkangnya nyonyot, hancur. Ya. Makanya biasanya kalau saya ada pesanan minta yang di cangkang, ya kita buatkan, kita kemas di cangkang, tapi kemudian kita sarankan penyimpanannya di dalam kulkas sehingga tetap suhu dingin, tidak hancur cangkangnya. Ya. Apalagi kalau misalkan tujuan untuk kepentingan pengobatan, lebih efektif yang tidak menggunakan cangkang karena dia reaksinya langsung. Ketika dikonsumsi, herbal itu akan langsung bereaksi mulai dari tenggorokan sampai ke lambung. Tapi kalau cangkang, reaksinya nunggu cangkangnya pecah dulu baru kemudian obat itu akan bereaksi. Terlalu lama dan harganya juga lebih mahal. Ya, lebih mahal. Karena cangkang kapsul itu kalau misalkan kita beli habatus soda zaitun yang kapsulan, itu 7 kapsul sama seperti 1 sendok makan. Ya. Komposisinya begitu. Jadi lebih mahal sebenarnya. Ya. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu upahnya kalau nyangkangi. Rumit memang. Ya. Agak ruwet. Butuh ketelatenan. Ya. Tapi kita kembali melanjutkan pada masul isyik. Kemudian pada penyebab yang ketiga orang yang disukai jin itu adalah dari penyimpangan akhlak, penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah seperti apa ya? Mungkin kita malas sholat,
ya, malas baca Al-Quran, kemudian kita lebih mengedepankan hawa nafsu, suka lalai, ya. Lalai beda dengan lupa, ya. Karena pintu masuknya sini itu ada 4. Yang pertama, marah. Yang kedua, rasa takut yang berlebihan. Yang ketiga, syahwat, ya, kita melakukan sesuatu lebih mengedepankan hawa nafsu daripada ilmu. Dan yang keempat, lalai. Lalai itu seperti apa? Rasulullah itu mengajarkan kita, setiap kita akan melakukan sesuatu dianjurkan untuk membaca doa. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Apa hikmah kita membaca doa sebelum melakukan sesuatu? Ada yang tahu enggak? Hah? Siap-siap diruqyah ini, yang ngantuk diruqyah ini. Hah? Para ulama menjelaskan ada hikmah kita dianjurkan membaca doa sebelum kita melakukan sesuatu. Yang pertama, agar supaya membedakan apa yang kita lakukan itu didasari oleh hawa nafsu dan tidak, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu tidak diawali doa, ya tentu kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Yang kedua, akan menjadi pembeda antara amalan yang kita lakukan ini menjadi berpahala atau tidak. Amalan yang mubah kalau kita lakukan dengan tidak membaca doa, seperti kita makan, kita tidur, berpahala tidak? Tidak. Tapi kemudian ketika kita mengawali segalanya dengan membaca doa, maka tentu kita akan mendapatkan nilai kebaikan di dalamnya. Dan yang ketiga, dengan kita membaca doa sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita akan terbentengi dari segala gangguan setan, ya. Contoh misalkan ketika kita masuk kamar mandi, kamar mandi itu adalah tempatnya jin kafir, tempatnya setan. Makanya kemudian kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Maka kemudian ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, setan tidak bisa melihat aurat kita, ya. Nah, ada cerita menarik ini ya, anak-anak sekalian. Dulu sekitar tahun 2006 saya pernah diminta untuk mengisi daurah ruqyah syariah di Pondok Darussahadah di Solo. Kemudian tiba-tiba oleh salah satu asatid saya diminta, Ustadz, ini ada kasus, ada salah satu santri, kalau nggak salah waktu itu dari Ambon, ini dari Ambon ya. Nah, ada satu kasus ini, Ustadz. Anak ini kalau waktunya antri mandi, dia nggak pernah mau antri mandi. Wah, ini aneh, ya. Nah terus bagaimana mandinya? Ya nunggu teman-temannya masuk kelas semuanya baru dia mandi. Akhirnya kemudian saya dipertemukan sama si santri tersebut. Saya tanya, kamu kenapa kok tidak mau antri mandi? Saya takut, Ustadz, kalau antri mandi. Takut kenapa? Saya kalau antri mandi, saya tuh bisa melihat teman-teman saya lagi ngapain semuanya di dalam kamar mandi, itu saya tahu semuanya.
Lalu kemudian dia melanjutkan, tapi ada Ustaz, ada beberapa anak yang saya tidak bisa melihat mereka. Kenapa mereka kok sampai tidak bisa terlihat? Karena mereka masuk kamar mandi baca doa. Nah, ini yang ngomong dia apa jinnya ini? Pengakuannya seperti itu. Jadi kalau teman-temannya yang masuk kamar mandi dia membaca doa, dia tahu. Karena ketika dia masuk, setelah masuk pintu ditutup, dia tidak terlihat. Sama sekali tidak terlihat, dan apapun yang dilakukan di dalam kamar mandi dia tidak nampak. Tapi berbeda dengan orang-orang yang masuk kamar mandi tidak membaca doa. Semua aktivitasnya mulai dari awal masuk sampai dia mau keluar semuanya terlihat jelas. Nah, sampai seperti itu. Makanya kemudian di situ ternyata ini adalah merupakan hikmahnya kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita melakukan sesuatu kita membaca doa sehingga setan tidak bisa melihat aurat kita. Makanya di dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya batasan penglihatan jin dengan manusia itu adalah ketika seseorang menyebut nama Allah. Ya. Artinya ketika seorang manusia melakukan sesuatu dan diawali dengan menyebut nama Allah, maka setan tidak akan melihat aurat mereka. Dan ketika kita melakukan sesuatu tidak membaca doa, maka kapanpun kita akan nampak di hadapan mata setan, dan setan akan mengganggu dan menyerang manusia di saat manusia itu nampak di mata mereka. Makanya kemudian ketika masuk kamar mandi tiba-tiba ada yang terpeleset jatuh, lumpuh, tidak bisa jalan, bahkan sampai ada yang meninggal, yang katanya dalam dunia medis dikenal dengan angin duduk. Nah, itu karena mereka masuk ruang mereka, tempat tinggal mereka, zona mereka, ya otomatis dianggap mereka mengganggu, sehingga mereka melakukan serangan-serangan terhadap orang yang masuk ke dalam kamar mandi tidak membaca doa, sehingga nampak di mata mereka. Ya. Jadi kuncinya ketika kita membaca zikir, maka setan tidak akan bisa melihat aurat kita. Dan setan itu akan mengganggu manusia di saat mereka bisa melihat penampakan manusia. Ya. Dulu pernah ada kasus sempat pernah ada kasus beberapa ikhwan yang ditangkap karena kasus pelatihan militer di Aceh, di gunung gitu ya. Lalu kemudian ada salah satu ikhwan yang saat itu masih muda, saat itu masih berusia 17 tahun, dia keluar dari lapas, dibebaskan, lalu kemudian diajak silaturahim ke tempat saya. Kemudian dia bercerita saat ketika diinterogasi, ya, di saat interogasi ada pengalaman menarik yang beliau ceritakan saat itu. Jadi pada saat diinterogasi oleh polisi ditanya, saya itu tahu aktivitas kamu sehari-hari itu di gunung sana, saya tahu semuanya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, apa aktivitas kamu setiap jam 12 malam sampai subuh? Kok saya nggak pernah bisa tahu? Nah, itu penyidiknya menjelaskan demikian. Lalu kemudian si ikhwan ini bercerita pada saya, antum tahu Ustaz, kegiatan kami pada setiap jam 12 malam sampai subuh itu adalah sholat tahajud dan baca Al-Quran.
dan itu tidak terdeteksi oleh mereka. Ya. Jadi orang yang terkena sihir, ya, orang yang terkena sihir itu sama seperti ibaratnya kendaraan dipasangi GPS, ya, semuanya terdeteksi. Makanya orang-orang yang sudah masuk ruang interogasi, ruang penyidikan, mereka walaupun cuma sebentar di sana disuguhi minum, disuguhi makanan dan lain sebagainya, itu harus waspada, harus banyak zikir di sana, karena apa yang disuguhkan itu pasti sudah ada kandungan sihir di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sihir itu sudah masuk, maka orang yang terkena sihir ini akan terlacak semua aktivitasnya. Ya. Pernah ada satu kasus, saya pernah ada kedatangan pasien dari Sulawesi, menikah dengan orang Surabaya. Setelah menikah, setelah terjadi akad nikah, tiba-tiba kemudian istrinya langsung masuk rumah sakit, ya, dibawa ke rumah sakit, dan kemudian pada hari ketiga kakaknya si perempuan ini iseng menjenguk adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit, lalu kemudian dibacakan surat Al-Baqarah. Qadarullah, tiba-tiba setelah dibacakan Al-Baqarah malah kesurupan ini adiknya, langsung kemudian keluar paksa dari rumah sakit, dibawa ke tempat saya, dibawa ke klinik, dibawa ke Gresik. Setelah kemudian kita ruqyah, tidak sampai 5 menit tiba-tiba si suaminya ini di SMS sama orang yang dituduh melakukan sihir terhadap istri terbarunya ini. Di SMS-nya orang tersebut mengatakan, kamu bawa istri kamu kemana saja tidak akan bakalan sembuh. Artinya dia tahu saat itu istrinya sedang sadar, dan setelah diobati dia tahu, ya. Jadi makanya dari situ kemudian saya mempunyai kesimpulan bahwasanya dari berbagai macam kasus baik yang dialami oleh saudara-saudara kita yang dari pelatihan militer Aceh dan pasien saya yang dari Sulawesi ini, ternyata orang yang sudah terkena sihir itu akan terlacak semua aktivitasnya, dimanapun dia berada, kapanpun dengan siapa dia berinteraksi, bahkan apapun yang diucapkan semuanya bisa diketahui oleh orang yang melakukan sihir, ya. Bagaimana mereka sihir ini bisa masuk? Sihir itu pertama kali masuk dari makanan minuman yang kemudian makanya bersarang di lambung. Makanya orang kena sihir itu biasanya permasalahannya, ciri khasnya ada di lambung. Perut terasa kayak kembung, sebah, nyeri. Nanti kalau sudah parah naik ke dada, nyerang jantung, paru-paru, nafas, sesak nafas dan lain sebagainya. Atau dia turun ke bawah itu nyerang ke kemaluan. Kemaluan itu nanti biasanya karena sudah lama dia akan berdampak pada sakit bagian pinggangnya. Kalau sudah ngikat di kemaluan biasanya akan nyerang kaki. Nah, ini biasanya sihir yang memang bertujuan ingin membuat seseorang menjadi lumpuh. Indikasinya apa? Suka kesemutan, kadang linu di persendian, atau suka kram. Ini gejala, kalau secara medis namanya gejala stroke ringan. Dan ini kalau dalam dunia pengobatan Nabi, ini memang sihir yang mengarah agar supaya tujuannya dibuat lumpuh, ya. Jadi ini kalian harus waspada kalau ada gejala-gejala seperti ini, ya. Kalau sudah menyerang di bagian kaki, ya ini harus dikombinasikan, tidak cukup dengan ruqyah supaya bisa optimal hasilnya, dibantu dengan bekam atau fasdu, ya. Nah, ini terkait dengan masalah sihir,
masul isik ya, masul isik, tapi ada nyerempet-nyerempet ke sihir. Nanti sihir secara khusus nanti akan kita bahas lagi ya. Kemudian ada beberapa ciri-ciri orang yang disukai jin. Ada beberapa ciri-ciri orang yang disukai jin. Yang pertama, mimpi berhubungan badan. Ya. Kalau istilahnya sekarang itu bahasa kerennya mimpi basah. Ya. Nah, mimpi berhubungan badan. Itu indikasi disukai jin. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lainnya, sering mengalami seakan-akan ada yang mengikuti, sering melihat penampakan, sering ada yang kayak membuntuti, ya. Lalu yang ketiga, ngantuan, banyak tidur, ya. Ya. Hati-hati yang banyak tidur ini, yang kemudian ciri-ciri yang lainnya, introvert, suka menyendiri. Suka menyendiri, dia lebih seneng lebih asik ketika berdiam diri di kamar atau mungkin di masjid, tidak suka kumpul dengan banyak temannya, ya. Terus kemudian dia lebih cenderung tertutup dan temperamental biasanya. Terus kemudian penyakit yang lainnya baperan, suka baperan, sensitif, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Nah, ya, dikit-dikit kalau nggak gitu dijadikan beban pikiran. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar supaya pintu-pintu masuknya jin ini, di mana jin ini supaya tidak mencintai atau menyukai kita? Ya, salah satunya adalah kita harus menjaga wudhu istiqomah secara rutin. Kita harus betul-betul jaga wudhu kita. Kemudian yang kedua, kita membiasakan diri untuk mengawali segala aktivitas kita dengan doa. Ini juga penting karena ini yang seringkali diabaikan oleh kaum muslimin. Karena dunia kita ini, hidup kita ini, manusia ini, musuh kita ya mereka. Ya. Mereka itu ada di sisi kanan, kiri, depan dan belakang kita, ya. Wala tajidu aktsarhum syakirin, sampai kemudian kalian tidak akan sampai kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka menjadi hambamu yang bersyukur. Ya. Ini memang tujuannya setan seperti itu,
agar supaya menjadikan manusia ini jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari rasa syukur. Karena kehidupan manusia itu selalu banyak dikelilingi oleh mereka sebagai musuh kita, ya tentunya untuk antisipasinya kita harus memperbanyak zikir, senantiasa memperbanyak zikir, senantiasa menjaga wudhu agar supaya kita senantiasa terbentengi, ya, karena aktivitas kita apapun akan dipantau oleh mereka. Bagaimana caranya mereka supaya bisa mendapatkan celah untuk bisa melakukan serangan terhadap kita. Ya, kita lepas baju lupa tidak baca doa, dia akan nyerang karena mereka tertarik. Manusia, jin itu punya ketertarikan dengan manusia, mereka juga punya syahwat, ya. Jadi salah satu caranya mereka mencintai manusia itu adalah ketika mereka melihat aurat manusia. Kapan ketika melihat aurat manusia? Ketika kita melepas baju kita, tidak membaca doa, maka mereka akan melihat penampakan kita, dan disitulah kemudian mereka akan menyerang kita dan masuk. Ya, makanya agar supaya terhindar, agar supaya kita tidak disukai oleh jin, ya, saat kita lepas baju kita awali dengan baca doa Bismillah minimal. Ya, saat kita menggunakan pakaian supaya tidak terkena ain, ya kita juga membaca doa. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan itu memang Rasulullah mengajarkan pada kita, semuanya ada hikmahnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dari segala gangguan-gangguan setan yang setiap saat, setiap detik dia akan memantau, mencari celah kapan mereka akan mendapatkan celah untuk bisa masuk dan menyerang kita. Ya, makanya kita harus betul-betul mewaspadai, harus kita biasakan mulai sejak dini untuk membiasakan melakukan segala aktivitas kita dengan membaca doa, dengan menjaga wudhu, kemudian melakukan sesuatu apa yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti diantaranya adalah kita dilarang untuk menguap dan tidak menutupnya, karena itu adalah pintu masuknya setan. Ya, makanya ketika kita menguap, biasakan untuk kita tutup dengan tangan kiri kita, atau kita tahan dengan lisan kita, supaya setan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau mereka sudah masuk, pasti mereka akan membuat sumbatan-sumbatan dan terjadilah penyakit. Ya, jadi makanya penyakit itu pintunya dari kesalahan kita sendiri, bukan dari makanan yang paling dominan, tidak. Ya, kalau makanan itu kan jenis-jenis, kalau dalam Islam memang tidak diajarkan bahwasanya penyebab penyakit itu karena faktor-faktor jenis makanan tertentu, tidak, tapi ya dari pola makan dan kesalahan atau perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dari faktor jenis makanan tidak pernah kita temui, karena itu termasuk bagian dari mencela makanan yang memang itu harus kita hindari. Dari itu adalah perbuatan yang dilarang, yaitu mencela makanan. Ya, seperti menjadikan makanan makanan kacang-kacangan ini bisa menyebabkan asam urat, daging kambing atau daging sapi itu bisa menyebabkan darah tinggi, tidak. Ya,
Ini termasuk perbuatan mencela makanan yang hal itu adalah harus kita hindari, tidak boleh. Ya. Makanya dalam Islam tidak mengenal seperti itu. Dalam Islam juga ketika kita sakit, aman-aman saja kita mau makan apa saja, asalkan makanan yang kita makan ya tentunya sesuai dengan porsinya, artinya tidak secara berlebihan. Ya. Cukup sewajarnya saja kita makan, walaupun makan secukupnya itu kan porsinya setiap orang juga beda-beda, relatif ya, relatif gitu. Kemudian dampak orang yang disukai jin secara umum itu biasanya akan jin itu akan menampakkan al-ghirah. Al-ghirah itu kecemburuan yang luar biasa. Artinya kecemburuan yang seringkali terjadi itu seperti apa? Biasanya orang yang dia akan mengalami kesulitan saat menikah, ya. Jadi ketika akan melakukan serius dengan orang yang akan meminang atau dipinang, tiba-tiba kemudian gagal, ya. Ini karena biasanya dia disukai jin, ya. Kemudian ada juga yang mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan, dihalangi keturunannya atau kesuburannya. Ini biasanya karena sebab disukai jin. Jadi ciri-ciri secara umum kalau yang paling gampang diketahui itu yang kalau perempuan, ya. Kalau perempuan itu yang paling banyak, itu bisa diketahui yang pertama ciri-cirinya satu suka keputihan, yang kedua headnya tidak teratur, kemudian yang ketiga suka nyeri waktu datang bulan. Ini ciri-ciri kalau perempuan disukai jin, ya. Kalau secara umum ya itu tadi, ya biasanya temperamental, introvert, suka menyendiri. Terus kemudian dari kecil itu bisa dilihat dari ada keterlambatan perkembangan dan lain sebagainya, entah lambat bicara, lambat jalan dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang mengalami keterbelakangan mental dan lain sebagainya, ya, ya banyak sekali ciri-cirinya itu, gitu. Tapi mungkin barangkali sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah, selesai sesi pertama untuk penyampaian materi. Jazakallahu khairan.